Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Pasha Nurkojan, NPM 10.111.8020 dari Prodi Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Izin untuk mempresentasikan artikel spesies saya yang berjudul Scoping Review Paparan Debu Kayu terhadap Nilai Fungsi Paru dan Gejala Klinis pada Pekerja Industri Kayu. Hal yang melatar belakangi dilakukannya pembuatan artikel ini ialah tingginya tingkat ekspor furnitur Indonesia yang pada tahun 2006 ini menempati peringkat ke-8 dunia sebagai eksportir terbesar di dunia. Dan juga industri kayu ini pada pengolahannya bermaterialkan kayu. Dalam pengolahannya, kayu di industri ini dapat menimbulkan paparan hazard fisika berupa debu kayu terhadap para pekerjanya. Akibat paparan tersebut, pekerja yang terpapar industri furnitur atau industri kayu ini dapat mempunyai resiko tinggi mengalami gangguan sistem pernapasan. Gangguan sistem pernapasan ini berkaitan erat dengan kapasitas fungsi paru. Kapasitas fungsi paru ini dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya oleh pencemar di udara yang berbahaya. Salah satunya debu kayu yang dapat terinhalasi dan masuk ke dalam paru-paru yang apabila terpajan secara terus-menerus dengan durasi yang lama dapat menimbulkan inflamasi jaringan sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan sistem pernapasan. Rumusan masalah pada penelitian ini itu bagaimana efek debu kayu terhadap nilai fungsi paru dan gejala klinis pada pekerja industri kayu, sehingga tujuan dari penelitian ini itu untuk melakukan kajian mengenai paparan debu kayu terhadap nilai fungsi paru dan gejala klinis yang ditimbulkan pada pekerja industri kayu. Kemudian manfaat penelitian yang diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu referensi dan memberikan informasi terkait paparan debu kayu. Metode penelitian ini saya lakukan, di mana jenis penelitiannya merupakan scoping review dengan populasinya artikel jurnal internasional yang berkaitan dengan paparan debu kayu terhadap nilai fungsi parunya. Dan sampel diambil dari 359 artikel penelitian dan sumber data dari PubMed, Springer Link, Science Direct, kemudian Paripex Indian Journal of Research, dan juga International Journal of Research in Medical Science. Data ini dianalisis kembali menggunakan PICOS, di mana PICOS pada penelitian ini populasinya adalah pekerja di pabrik kayu, intervensinya adalah efek terpapar debu kayu pada pekerja industri furnitur, kemudian komparatifnya adalah pekerja yang terpapar debu kayu dan tidak terpapar atau kontrol, kemudian outcome-nya adalah nilai fungsi paru dan gejala klinis yang timbul pada pekerja di industri kayu, serta studinya adalah original research artikel dengan menggunakan analitik observasional. Analisis artikel untuk penelitian ini saya lakukan penelusuran menggunakan database PubMed, Science Direct, Springer Link, PCR, dan juga CRMS. Dan ditemukan hasil jurnal keseluruhan adalah 2.278 dengan dilakukan screening dengan kriteria inklusinya, yaitu artikel pada tahun yang dipublish pada tahun 2009 sampai 2021 dengan analisis observasional, full text, dan berbahasa Inggris. Kemudian dengan kesesuaiannya dilakukan kesesuaian dengan dilakukannya kriteria eksklusi, yaitu antara ketidaksesuaian antara judul artikel dan juga abstrak, serta yang disesuaikan dengan PICOS, dan ditemukan artikel yang sesuai adalah 12 artikel. Kemudian untuk hasil scoping review-nya, di mana yang pertama, ini artikel yang pertama itu dilakukan di Denmark pada tahun 2021, kemudian artikel yang kedua dilakukan di Bergen, Norwegia pada tahun 2019, kemudian artikel ketiga dilakukan di Oslo, Norwegia pada tahun 2014, kemudian artikel keempat yaitu dilakukan di Polandia pada tahun 2009, artikel kelima dilakukan penelitiannya di Nigeria Selatan pada 2016, kemudian artikel ke-6 dilakukan penelitiannya di India Selatan pada Juli 2018, kemudian artikel ke-7 dilakukan penelitiannya di Swedia pada tahun 2017, kemudian artikel ke-8 dilakukan di Thailand pada tahun 2015, kemudian artikel ke-9 dilakukan penelitiannya di Nigeria Barat pada tahun 2018, kemudian artikel ke-10 dilakukan di Iran pada tahun 2020, artikel ke-11 dilakukan di Baghdad pada September 2019, dan artikel yang terakhir ke-12, artikel ini dilakukan penelitiannya di Ethiopia pada Juni 2019. Dari penelitian tersebut didapatkan pembahasan bahwa berdasarkan 12 artikel yang telah dikaji, 4 artikel menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan yang diakibatkan dari paparan debu kayu terhadap nilai fungsi paru. Ada 6 artikel lainnya menunjukkan adanya penurunan nilai fungsi paru pada pekerja industri kayu. Hal ini timbul akibat dari adanya peradangan dan juga produksi jaringan yang dapat menimbulkan gangguan fungsi paru. Berdasarkan 12 artikel yang dikaji menunjukkan adanya peningkatan risiko gejala klinis yang timbul diakibatkan dari paparan debu kayu berupa menghi, batuk, demam, produksi sputum, bersin, influenza, dan sesak napas. Lebih tinggi ditemukan pada pekerja kayu dibandingkan dengan kontrolnya.
Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan pada penelitian ini, 4 penelitian menyatakan tidak terdapat perbedaan nilai fungsi paru pada pekerja kayu dibandingkan dengan kontrol, 6 penelitian menyatakan adanya penurunan nilai fungsi paru pada pekerja industri kayu, dan 2 artikel menunjukkan tingkat gejala klinis yang timbul pada pekerja industri kayu lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol. Dan semua artikel menunjukkan adanya paparan debu kayu ini menimbulkan gejala klinis berupa mengi, batuk, demam, influenza, bersin, peningkatan produksi sputum, dan sesak napas yang ditemukan lebih banyak pada pekerja kayu dibandingkan dengan kontrol. Terima kasih peneliti ucapkan kepada Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung yang telah mendukung dan juga membantu penulis dalam melaksanakan penulisan artikel penelitian ini. Bismillahirrahmanirrahim, sekian untuk presentasi mengenai artikel spesial atas nama Rina Pasana Paujan, NPM 10 111 80 20. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.